wanita haid ketika dia meninggalkan sholat, dia tidak dapat pahala seperti orang yang mengerjakan sholat. Berbeda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit kebiasaannya pergi ke masjid sholat berjamaah, kemudian dia sakit tidak bisa pergi ke masjid sholat berjamaah, maka ditulis sebagainya seperti orang yang sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita dimudahkan untuk hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Berkata Imam Malik, an Abdullah bin Abi Bakar an ammatihi an binti Zaid bin Sabit annahu balaghaha anna nisaan kunna yad'una bil masabih min jawfil lail liyanzurna ila at-tuhri wa kanat ta'ibu dhalika 'alayhin wa taqul ma kunna an-nisa yasna'na hadha. Dari Abdullah bin Abi Bakar, dari bibinya, dari anaknya Zaid bin Sabit, sesungguhnya telah sampai kepada beliau, sesungguhnya wanita, mereka meminta untuk diambilkan lampu-lampu pelita di penghujung malam untuk melihat tanda suci mereka. Dan anaknya Zaid bin Sabit mencela mereka atas perbuatan tersebut. Kenapa mereka melakukan hal ini? Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, athar ini menjelaskan kepada kita bahwasanya wanita-wanita zaman dahulu, para salaf, wanita-wanita sahabiyah, para sahabat, mereka memeriksa untuk apakah mereka ini sudah suci ataukah belum suci dari haid mereka. Dan sebagaimana pernah ulun jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya tanda suci seorang wanita itu dengan dua hal. Wanita itu suci dari haid ataukah suci dari nifasnya dengan dua hal. Pertama, dengan keluarnya qissatul bayda, yaitu keputihan. Kalau keluarnya keputihan, maka sucilah wanita tersebut. Maka keputihan ini yang keluar betul-betul putih. Kalau seandainya keluarnya masih berwarna kuning, berwarna keruh, maka belum dikatakan dia suci dari haidnya. Sebagian wanita itu tergesa-gesa. Mereka sholat, puasa, melakukan apa-apa yang sebelumnya dilarang ketika melihat ada tanda keluar keputihan. Tapi keputihannya masih bercampur, warnanya kekuning-kuningan, warnanya masih kecoklatan, maka ini masih belum suci. Betul-betul keluar qissatul bayda, betul-betul putih yang keluar. Maka hendaknya para wanita bersabar sampai betul-betul keluar warnanya putih. Kemudian kalau seandainya tidak keluar keputihan, maka tanda suci seorang wanita adalah dengan keringnya di tempat keluar darah haid tersebut. Jika kering di tempat keluar darah haid tersebut sehari,
maka itu tanda suci bagi seorang wanita. Karena haid itu kadang-kadang bisa dia tidak sampai sehari dia suci orang dari haid. Ya, orang itu bisa suci dari haid walaupun kurang dari sehari. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak ada batasan maksimal dan tidak ada pula batasan minimal seseorang itu suci dari haid. Walaupun kebanyakan para fuqaha mengatakan bahwasanya orang itu, wanita itu tidak mungkin, kata sebagian fuqaha mengatakan tidak mungkin haidnya lebih dari 15 hari. Kenapa? Karena kata mereka bahwasanya paling banyak wanita itu haidnya adalah 15 hari. Adapun lebih dari itu kata mereka ini adalah istihadah, darah istihadah. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah ditanya ya, kenapa wanita itu paling lama adalah 15 hari? Karena Nabi SAW pernah ditanya, ya, kenapa wanita itu, kata Nabi SAW, naqisatu aqlin wa dinin. Kenapa wanita itu dia lemah akalnya, ya, dan kurang agamanya? Nabi SAW mengatakan karena wanita itu separuh, ya, dari kehidupannya dia haid, nisfud dahr, ya, separuh dari waktunya dia haid. Kata para ulama dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan, ya, nisfud dahr berarti paling lama haid itu adalah separuh. Dalam sebulan ada 30 hari, maka 15 hari kata mereka. Tetapi sebetulnya pembatasan ini tidak, kurang tepat. Ya, wanita itu tidak ada batasan maksimal haid. Ya, tidak ada batasannya. Orang wanita itu bisa haid dia 15 hari, bisa lebih, ya. Maka semuanya itu dilihat kondisi darahnya. Kalau darahnya darah haid dihukumi haid. Kalau darahnya bukan darah haid maka tidak dihukumi darah haid. Dan sucinya wanita dengan keluarnya keputihan dan keringnya di mana tempat keluar darah haid tersebut selama sehari. Kalau kering Anda taruh sesuatu di sana, kapas, tisu, ya, tidak lembab, tidak basah, maka itu adalah tanda sucinya seorang wanita dari haidnya. Dan hendaknya seorang wanita dia memeriksa, ya, apakah dia sudah suci ataukah belum, dan jangan tergesa-gesa. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, bab jami'ul haid. Bab hadis-hadis yang menghimpun tentang masalah haid. Di sini Imam Malik membawakan beberapa hadis. Yang pertama, kata Imam Malik, annahu balaghahu an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat fil mar'atil hamil taraddam faqalat takuffu anis shalah. Qala Imam Malik wa dhalikal amr indana. Berkata Imam Malik, telah sampai kepadaku dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, kata beliau, wanita hamil yang melihat darah maka hendaklah dia menahan salatnya. Ya. Maka berkata Imam Malik, wa dzalikal amr indana, seperti itulah kami diperintahkan, kata Imam Malik. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Malik rahimahullahu taala membawakan sebuah athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi asar ini tidak sahih nisbatnya kepada Aisyah. Ya, kenapa? Karena Imam Malik di sini mengatakan balaghahu, telah sampai kepada beliau, dan beliau tidak bertemu dengan Aisyah. Maka ini disebut dengan balaghat Imam Malik. Ya, maka disebut hadis ini atau athar ini adalah athar yang munqati, terputus sanadnya. Di sini beliau membawakan sebuah pendapat bahwasanya wanita hamil itu bisa haid. Kenapa? Karena di sini beliau mengatakan takuffu anis shalah, dia menahan untuk salat. Maka darah yang keluar dari wanita hamil itu cuma dua kemungkinannya. Darah nifas, ya, orang tidak boleh salat, dan darah haid. Ya, orang tidak boleh salat ketika wanita hamil cuma dua kemungkinannya, darah haid dan darah nifas. Dan beliau menginginkan di sini adalah darah haid. Dan sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ada pendapat ulama tentang masalah ini. Apakah wanita hamil itu bisa haid ataukah tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ahlul ilm mengatakan
wanita hamil itu tidak bisa haid. Oleh karenanya darah yang keluar adalah bukan darah haid kalau dia bukan di waktu persalinan. Kalau seandainya di waktu persalinan, maka itu darah yang keluar adalah darah haid. Kemudian di sini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya wanita-wanita haid ini mereka dilarang beberapa hal. Salah satunya di atsar ini disebutkan wanita haid itu mereka dilarang untuk sholat. Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan masalah sholat ini bagi wanita haid. Pertama, kadang haid itu datang di tengah-tengah dia waktu sholat. Apa hukumnya? Seorang wanita ketika dia sholat Allahu Akbar dalam kondisi suci, kemudian sudah rakaat ketiga dapat, di waktu sholat zuhur datang haidnya, keluar darah haidnya di tengah sholat. Bagaimana hukum sholat tersebut? Apakah dia mengqadha'nya nanti setelah dia selesai dari haidnya, ataukah di waktu sholat itu dia selesaikan? Maka jawabannya adalah ketika darah haid keluar di waktu sholat, maka batallah sholat tersebut. Terus sholat tersebut gimana hukumnya? Apakah diqadha ketika dia suci dari haid? Tidak diqadha. Sholat tersebut tidak diqadha karena dia datang, ya, dia mengerjakan masih di waktu sholat. Kemudian para ulama mengatakan, kalau begitu Ustadz, bagaimana hukumnya kalau seandainya orang tersebut mengakhir-akhirkan waktu sholat? Contoh, sholat zuhur itu masuk jam setengah satu masuk waktu sholat zuhur. Dan kebanyakan wanita biasanya di waktu zuhur ini lagi sibuk-sibuknya memasak, menyiapkan, ya, untuk suaminya, untuk anaknya datang, asik memasak, ya. Akhirnya dia tidak langsung sholat, terus sampai jam 3 hanya sidin hendak sembahyang, sudah tuntung, ya, memasak, bertetapas misalnya, sudah tuntung berataan, hanya sidin hendak sembahyang. Ketika hendak sembahyang, mau mengambil wudhu, keluar darah haid. Apa hukum sholat zuhurnya tersebut? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut karena dia mengakhirkannya, sudah masuk waktu sholat tetapi tidak langsung dikerjakan? Ataukah dia tidak perlu mengqadha sholat zuhur tersebut? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Khilaf dalam masalah ini adalah khilaf apakah sholat itu harus dikerjakan di awal waktu ataukah tidak. Ini khilaf kembali pada khilaf masalah usul fiqh, bahwasanya apakah sholat itu harus dikerjakan di awal waktu atau tidak. Maka pendapat yang rajih di kalangan para ulama, wanita tidak wajib dia mengerjakan sholat itu di awal waktu. Artinya sholat itu adalah wajibum muwassa', wajib yang diluaskan waktunya diluaskan. Maksudnya waktu diluaskan itu apa? Anda bisa mengerjakan dalam satu waktu itu banyak ibadah yang sama Anda kerjakan di dalam satu waktu tersebut berkali-kali. Contoh, sholat zuhur antara jam setengah 1 sampai jam 4, Anda bisa mengerjakan sholat zuhur berapa kali? 10 kali bisa, ya. Kenapa? Karena bisa berkali-kali di dalam waktunya. Itu disebut dengan wajibul muwassa', wajib yang diluaskan waktunya. Di dalam Islam ada disebut dengan wajib mudayyak, wajib yang tidak diluaskan waktunya, sempit. Anda di dalam waktu tersebut hanya bisa mengerjakan ibadah itu saja. Contoh misalnya, puasa di hari Senin. Bisakah Anda melakukan puasa di hari Senin 2 kali? Tidak bisa. Cuma satu kali. Maka ini disebut dengan wajibul mudayyak. Tidak bisa dikerjakan ibadah itu berkali-kali di dalam satu waktu. Maka kata para ulama, wanita haid ketika datang waktu sholat, kemudian tidak langsung dia kerjakan, tetapi masih ada waktu tersebut dan qadarullah datang haidnya, maka berdasarkan pendapat yang rajih di kalangan para ulama tidak mengqadha. Ya, dia tidak mengqadha sholat yang dia lalaikan selama masih ada waktunya. Berbeda halnya
kalau seandainya beliau melalaikan sholat tersebut, beliau lalaikan sehingga beliau zuhurnya kelewatan sampai asar datang haid, asarnya datang haid. Apakah wajib dia mengqadha sholat zuhur? Wajib dia mengqadha sholat zuhur tersebut. Kenapa wajib dia mengqadha sholat zuhur tersebut? Karena masuknya waktu sholat zuhur dia dalam keadaan suci, dan keluarnya waktu sholat zuhur dia masih dalam keadaan suci, maka wajib dia mengqadha sholat zuhur tersebut. Baik. Bagaimana kalau seandainya dia seorang musafir? Kalau dia safar, orang musafir itu diberikan keringanan untuk menjamak dan mengqashar salatnya. Maka masuk waktu salat zuhur, beliau tidak langsung mengerjakan karena boleh menjamak dan mengqashar. Niatnya untuk menjamak. Subhanallah, ketika datang waktu asar, ingin salat, datang haidnya. Apakah wajib dia mengqadha salat zuhur tersebut? Kita jawab iya. Wajib Anda mengqadha salat zuhur tersebut walaupun Anda seorang musafir. Kenapa? Karena masuknya waktu zuhur dan berakhirnya waktu salat zuhur Anda masih dalam kondisi suci, tapi Anda tidak mengerjakannya. Kemudian kapan seorang wanita itu dikatakan dia suci dari haidnya? Kalau seandainya dia suci dari haidnya di akhir waktu sholat asar, apakah wajib dia mengerjakan sholat asar tersebut? Ataukah sholat asar itu tidak perlu dikerjakan? Atau dia mengerjakan sholat zuhur dengan asar? Berdasarkan kalau kita, dan ini terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Kalau kita melihat khilaf di kalangan para ulama, maka pendapat yang paling kuat adalah selama masih dia bisa melaksanakan 1 rakaat di waktu asar setelah dia selesai mandi, maka wajib dia mengerjakan sholat asar tersebut. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, man adraka rak'atan minas subhi faqad adraka as-subuh, wa man adraka rak'atan minal asr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-asr. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan sholat subuh 1 rakaat di dalam sholat subuh, maka dia telah mendapatkan subuh, kata Nabi. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat di waktu sholat asar, maka dia telah mendapatkan sholat asar tersebut sebelum terbenam matahari. Contoh misalnya, wanita ini suci dari haid jam 6 lewat 20 menit. Jam 6 lewat 20 menit. Maghribnya jam 6 lewat 29 menit misalnya. Ada 9 menit waktu yang masih belum masuk terbenam matahari. Sidin ini pun mandi, cepat-cepat mandi, 3 menit tuntung mandi. Ini mandi cepat. 3 menit tuntung. Sisa masih ada waktu 4 menit atau 5 menit pakai baju semuanya. Sisa ada waktu 4 menit. 4 menit lagi masuk waktu sholat maghrib. Kalau dia bisa mendapatkan 1 rakaat, 1 rakaat di sholat asar tersebut, ada waktunya 1 rakaat untuk mengerjakan sholat asar, maka dia kerjakan sholat asar tersebut. Tapi kalau seandainya tidak ada waktu 1 rakaat, tidak mungkin. Kalau dia bertakbir Allahu Akbar, belum membaca Al-Fatihah sudah azan, maka tidak perlu dia mengqadha salat asar tersebut karena sudah habis waktunya dan dia suci di akhir-akhir waktu salat asar tersebut, maka tidak perlu dia qadha. Kalau seandainya dia bertakbir Allahu Akbar, ternyata azan asar belum sempat dia ruku, belum sempat, maka tidak perlu dia qadha salat asar tersebut. Kemudian para ulama berselisih, wanita haid ini kalau seandainya dia meninggalkan sholat, apakah dia dapat pahala seperti orang sholat? Kita tahu wanita dilarang sholat, wanita haid. Taib, kalau dia meninggalkan sholat, apakah dia ditulis dapat pahala ketika dia meninggalkan sholat tersebut?
Pendapat yang rajih di kalangan para ulama bahwasanya wanita haid ketika dia meninggalkan sholat, dia tidak dapat pahala seperti orang yang mengerjakan sholat. Berbeda dengan orang yang sakit. Orang yang sakit kebiasaannya pergi ke masjid sholat berjamaah, kemudian dia sakit tidak bisa pergi ke masjid sholat berjamaah, maka ditulis baginya seperti orang yang sholat berjamaah. Ya. Adapun orang yang haid tidak demikian. Dia tidak dapat pahala dari dia meninggalkan sholat tersebut. Pahala orang yang sholat. Terus apa yang dapat pahala? Dia dapat pahala dari sisi melaksanakan syariat Islam, yaitu tidak mengerjakan sholat. Dari sisi itu dia dapat pahala. Adapun pahala untuk ibadah sholat tersendiri dia tidak dapat. Ya, dia tidak dapat pahala. Oleh karena itu kata para ulama, wanita haid itu dia tidak mendapatkan pahala dari sholat yang dia tinggalkan. Kemudian kalau seandainya wanita itu haid, apakah disyariatkan atau dianjurkan wanita itu berwudu setiap kali sholat ataukah tidak? Kita tahu wanita haid tidak boleh dia sholat. Tetapi apakah dianjurkan wanita haid itu untuk berwudu setiap kali datang waktu sholat? Maka jawaban yang paling benar adalah, bahkan dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, ini adalah sebuah bid'ah. Seorang wanita haid dia setiap kali sholat dia berwudu, apalagi mengatakan itu suatu yang mustahab, istihbab. Kenapa? Karena pada asalnya dia tidak dianjurkan untuk demikian. Dia tidak dianjurkan untuk demikian. Adapun orang yang meyakini itu ada sebuah istihbab yang disunnahkan, ditekankan, maka kata Imam Ibn Rajab ini adalah bagian dari sebuah bid'ah. Ya. Tetapi Ustadz ulah hendak berwudu aja kada apa-apa. Mandi pun kada apa-apa. Tidak perlu menunggu datang suci. Tetapi kalau Anda meyakini itu suatu istihbab, suatu ibadah, maka itu tidak benar. Kemudian di sini dijelaskan ya tentang ya larangan haid itu, diantaranya adalah tadi meninggalkan sholat. Dan larangan haid itu Bapak Ibu banyak sekali sebetulnya. Dan di sini tidak disebutkan oleh Imam Malik. Kita akan sebutkan secara singkat. Di antara larangan juga bagi wanita haid itu adalah berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran, wanita haid ini ada dua permasalahan yang sangat penting. Pertama, masalah membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah masalah menyentuh Al-Quran. Ini dua masalah yang berbeda. Banyak orang tertukar-tukar masalah membaca Al-Quran dan masalah menyentuh Al-Quran. Adapun masalah membaca Al-Quran, apakah boleh wanita haid itu membaca Al-Quran? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan tidak boleh, karena berdasarkan hadis Nabi SAW, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Quran. Kata Nabi, janganlah wanita haid atau laki-laki yang junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Taib. Pendapat yang kedua, diperbolehkan wanita haid itu membaca Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir setiap saat. Ya, maka ini dalil kata para ulama boleh seorang haid itu membaca Al-Quran, qiyas terhadap junub, karena Nabi bisa junub. Ya, laki-laki bisa junub. Ya, dalam kondisi tidak suci. Walaupun demikian kata Aisyah, Nabi selalu berzikir. Maka sama kata para ulama dengan wanita haid, boleh dia membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bagian dari zikir, bahkan seutama-utama zikir. Dan juga kata mereka tidak ada dalil yang melarang, tidak ada dalil yang sahih yang melarang wanita haid dan orang junub membaca Al-Quran. Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah boleh wanita haid ya dan orang junub itu membaca Al-Quran. Masalah yang kedua adalah masalah menyentuh Al-Quran. Masalah menyentuh Al-Quran. Boleh tidak wanita haid itu menyentuh Al-Quran? Sebelum kita bahas itu,
kita harus tahu kapan sesuatu itu dikatakan mushaf. Kapan sesuatu itu dikatakan mushaf? Para ulama, ya, mushaf itu adalah sesuatu yang dikumpulkan dari baina daffatain, ya. Dari dua daffah itu, ya, dua jilid di halaman apa? Ini daffatain, ya. Maka sesuatu yang dikumpulkan. Maka itulah mushaf yang ditulis dari kalamullah, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ya, maka itu dinamakan mushaf. Maka Quran yang kita pegang sekarang itu adalah mushaf. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang kita pegang itu bercampur? Seperti kita mengambil buku tafsir. Di situ banyak Al-Qur'annya, tetapi juga bercampur dengan perkataan ulama. Apakah itu dihukumi mushaf atau bukan? Ya, dihukumi mushaf apa tidak? Ya, buku-buku tafsir dan demikian. Banyak para ulama mengasih dawabit dalam masalah ini dan tidak ada satupun yang selamat dari kritikan. Tetapi sebagus-bagus kaidah yang saya lihat adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, bahwasanya dikatakan itu dihukumi mushaf, dihukumi Al-Qur'an ketika sesuatu itu lebih banyak Al-Qur'annya daripada yang lainnya. Ya, jika sesuatu di dalam kitab itu lebih banyak Al-Qur'annya daripada yang lainnya, maka dia dihukumi dengan mushaf. Maka para ulama mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang dihukumi dengan sesuatunya lebih banyak maka dihukumi mushaf. Maka berlaku hukum mushaf. Iya. Kemudian ada masalah yang terbaru pada zaman sekarang. Ya, mushaf yang ada di dalam HP. Ya, atau di dalam komputer, di dalam laptop dan semisalnya. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah itu dihukumi mushaf? Iya. Ya, itu ya kita tidak hukumi dia mushaf. Dia tidak dihukumi mushaf. Kenapa? Karena bukan itu yang dimaksudkan dalam pengertian mushaf. Sehingga orang yang haid secara umum ya menyentuh Al-Qur'an lewat HP, lewat aplikasi misalnya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kalau begitu Ustadz, kada apa-apalah HP ini dibawa ke WC. Kalau ada Al-Qur'annya. Ya, kalau ulun taruh di luar dicuri orang pasti. Iya. Ya, kalau saya taruh di luar pasti dicuri orang. Terus gimana nih? Boleh tidak saya bawa HP ini ke dalam WC? Para ulama mengatakan boleh. Tetapi dimatikan aplikasinya. Ya, aplikasi Al-Qur'annya dimatikan, ya ditutup. Maka seolah-olah tidak ada lagi. Maka ini seperti memori di dalam otak Anda. Iya, seperti memori di dalam otak Anda. Ya, di dalam otak Anda ada Al-Qur'an. Ya, di dalam otak Anda ada Al-Qur'an. Ketika Anda masuk tidak Anda membaca, tidak mungkin Anda keluar kan? Iya. Itu seperti memori dalam otak Anda. Makanya pernah Syekh Abdullah Mutlaq ditanya tentang masalah ini. Ya, di Idaah di Saudi Arabia, beliau ditanya, "Syekh, apa hukum menyentuh membawa Al-Qur'an ya yang ada di dalam HP?" Kata beliau tidak ada masalah. Ya, Syekh, tapi ada Qur'annya. Orang ini yu'azzim, ya artinya Masya Allah beliau mengagungkan Al-Quran. Tapi ada Qurannya gimana nih Syekh? Kata Syekh, matikan, HP-nya sudah bawa masuk. Tidak bisa Syekh, tetap ada Qurannya di dalam katanya. Kata beliau, engkau hafal Quran, hafal surah apa yang kau hafal? Disebutkan surah ini. Nanti kamu masuk WC itu tinggal di dalam otakmu itu. Kata beliau, tidak bisa. Ya itu sama seperti apa? Memori kita. Memori kita. Maka HP ini yang sesuatu ada di dalam Al-Qur'an di dalam HP ini, maka dia tidak dihukumi sebagai mushaf, sehingga tidak berlaku nanti kehukumannya. Taib. Kalau kita paham itu, terus boleh tidak wanita haid ini menyentuh Al-Qur'an? Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, Al-Qur'an ini tidak boleh disentuh kecuali orang tersebut suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ya hadis hadis Nabi sallam, la yamassul Qur'an illa tahir. Kata Nabi, tidaklah memegang Al-Qur'an ini kecuali orang yang suci. Hadis ini lemah, tetapi hadis ini memiliki jalur yang lain sehingga dia bisa dihasankan. Oleh karena itu, hadis ini ya bagi orang yang menghasankan hadis ini, dan dari segi teori, dari segi ilmu hadis ini bisa dihasankan. Maka
otomatis mengatakan bahwasanya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang tersebut suci dari hadas besar dan hadas kecil. Termasuk di dalam hal ini adalah wanita haid. Maka wanita haid dia tidak boleh menyentuh Al-Quran, ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang sedang berhadas besar. Adapun orang yang berhadas kecil gimana Ustaz? Tetap tidak boleh dia menyentuh Al-Quranul Karim. Kemudian kalau begitu bagaimana kalau seandainya seorang wanita haidnya lama? Haidnya lama, lebih dari 15 hari, ya 16 hari, sedangkan dia adalah seorang yang hafizah, orang yang hafal Quran. Kalau saya tidak murajaah Ustaz, tidak melihat dengan Al-Quran, tidak menyentuh Al-Quran, mungkin hafalan saya akan hilang karena haid saya panjang. Iya. Maka saya harus murajaah dan menyentuh Al-Quran. Kalau seandainya tidak ada lagi cara lain kecuali dia harus memegang Al-Quran, HP kada bisi, disidin bisi HP yang berwarna, tidak berwarna, ya, tidak ada situ aplikasinya, ya, kemudian tidak ada punya murattal yang dia dengarkan, maka dia harus menyentuh Al-Quran. Tidak ada yang lain, tidak ada cara yang lain. Maka dalam kondisi semacam ini sebagian ahlul ilm itu membolehkan dia menyentuh Al-Quran dengan pelapis, dengan sarung tangan, dengan bilah dia buka Al-Qur'annya, ya. Sebagian ahlu ilmu membolehkan kalau dalam kondisi-kondisi semacam ini, ya, diperbolehkan dia menyentuh Al-Qur'an tersebut dengan sarungnya, dengan sarung tangannya. Kalau ditakutkan kalau dia tidak murojaah Al-Qur'annya, tidak memegang Al-Qur'annya, maka dia akan hilang hafalannya. Maka diperbolehkan dalam kondisi tersebut. Wallahu taala alam. Taib. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat kuntu urajjil ra's an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Kata Imam Malik dari Hisham ibnu Urwah dari bapaknya dari Aisyah istri Nabi SAW, beliau mengatakan kuntu urajjil, saya menyisir rambut Nabi SAW sedangkan saya dalam kondisi haid. Ya. Hadis ini, ya, asar ini adalah hadis yang sahih. Di sini dijelaskan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menyisir Nabi SAW dalam kondisi haid. Ini menunjukkan seorang suami boleh dia mukhalatah, ia bercampur baur dengan istrinya, ya, dalam satu kamar, dalam satu rumah, tidak seperti keyakinan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika melihat wanita atau istri-istri mereka haid, mereka keluarkan dari rumah mereka, tidak makan bersama mereka. Di sini Aisyah mengatakan, saya menyisir rambut Nabi SAW dalam kondisi haid. Ini menunjukkan bahwasanya orang haid itu boleh melakukan apa saja, kecuali apa-apa yang dilarang bagi orang haid. Yang dilarang bagi orang haid itu ada beberapa hal. Tadi disebutkan, yaitu sholat, dilarang juga menyentuh Al-Qur'anul Karim, dan juga dilarang wanita haid itu adalah berdiam diri di masjid. Dan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Boleh tidak wanita haid itu dia berdiam diri di masjid, dan ini khilaf yang panjang antara jumhur dengan Dhahiriyah, antara jumhur dengan Ibnu Hazm. Jumhur ulama tidak membolehkan, Ibnu Hazm membolehkan dengan banyak dalil. Ya. Tetapi akhwatnya paling berhati-hati dalam masalah ini. Kalau seandainya wanita itu bisa untuk tidak ke masjid di waktu haid, maka itu lebih afdal. Kalau seandainya dia bisa menghindari untuk tidak ke masjid, dia berada di luar masjid, maka itu lebih afdal baginya, dan itu lebih baik. Kemudian juga yang dilarang seorang wanita, ya, wanita haid adalah berpuasa, ya, tidak boleh dia berpuasa. Ini juga dilarang. Mungkin kita bertanya, kenapa puasa disuruh mengqadha sedangkan sholat tidak disuruh mengqadha? Mungkin ada orang bertanya. Maka jawabannya adalah seperti itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka wajib kita menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di antara yang juga ya yang dilarang ya oleh para ulama ya sebagian ahlul ilm adalah wanita itu ketika tawaf. Wanita haid itu dilarang dia untuk tawaf. Karena tawaf itu adalah salat. Harus dalam kondisi suci. Kecuali wanita tersebut tidak suci haidnya. Sedangkan dia dalam kondisi nusuk, dalam kondisi ibadah, baik itu umrah ataukah haji, dan haidnya belum suci, sedangkan dia harus meninggalkan kota suci. Kalau dia tinggalkan kota suci Makkah tersebut, gak ada harapan lagi kembali, ngalih benar kembali. Mengumpulkan duit itu pun sudah puluhan tahun misalnya, dia mau umrah atau dia mau haji. Kalau seandainya dia tidak tawaf saat itu, tidak mungkin dia kembali. Apa hukumnya orang semacam ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang lagi tawaf dan dia haid dan haidnya belum berhenti, ya sedang haji dan belum tawaf dan haidnya belum berhenti dan dia mau pulang, maka dalam kondisi semacam ini para ulama membolehkan orang itu tawaf dalam kondisi haid. Tapi dengan syarat itu pertama tidak memungkinkan lagi dia kembali ke kota suci tersebut. Kalau memungkinkan dia kembali, tidak boleh dia tawaf. Tunggu sampai dia suci, nanti dari negaranya dia datang lagi ya untuk menyelesaikan tawafnya. Ya, tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan dia kembali atau repot akan kembali ya, maka dia tawaf dalam kondisi demikian di akhir waktu keberangkatan pulangnya. Maka di akhir detik-detik akhir keberangkatan pulang dia tawaf, kemudian dia ya pulang ke negaranya. Maka ini yang dilarang di waktu haid. Adapun selain ini, maka wanita haid boleh melakukan apa saja. Ya, selain yang kita sebutkan kemarin. Ya, berhubungan boleh kecuali ya bagian ya kemaluan tidak boleh ya. Kemudian apa saja boleh dilakukan wanita haid selain yang kita sebutkan larangan tadi. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis ini adalah bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ya romantisnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya juga ya ummahat ya akhwat ya sekali-kali sisirkan rambut suaminya. Ya, ini Aisyah yang menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kadang-kadang dari sejak nikah sampai tua kadang pernah disisirkan rambut suaminya. Ya. Maka sekali-kali ya bagaimana Aisyah menyisirkan rambut Nabi sallallahu. Ya ulun ketujuh menyetrikakan dia teteh ya. Kalau menyisirkan kada sanggup misalnya. Maka ini yang dilakukan oleh Aisyah ya. Mereka ya luar biasa, Rasulullah SAW dan Aisyah mencontohkan akhlak yang mulia di dalam berumah tangga. Intinya seorang yang romantis itu tidak hanya seorang suami, istri pun juga dituntut dia untuk romantis terhadap suaminya. Jangan suaminya terus yang menggombalin, sekali-kali istri itu menggombalin suaminya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bagaimana akhlak beliau yang begitu tinggi, ya beliau menyisirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhatian terhadap penampilan suaminya, dan ini sesuatu akhlak yang sangat mulia. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jawab beberapa pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, fadhal. Silahkan. Ya. Pertama, hadisnya berbunyi Al-Quran, bukan mushaf. Hadisnya mushaf. Adapun riwayat yang menyebutkan mushaf di dalam Musnad Ahmad, kunna namsi bil mushaf, ya dulu kami membawa mushaf pada masa Nabi sallam, itu semua riwayatnya tidak sahih. Penamaan mushaf di masa Nabi itu tidak benar, riwayatnya tidak sahih. Ya ada perkataan mushaf di zaman Nabi karena mushaf belum dikumpulkan. Ya, yang ada adalah Al-Quran. Al-Quran itu dulu mereka ya menulis Al-Quran itu di mana? Kadang mereka menulis di kulit, kadang mereka menulis di dedaunan, di batu. Maka yang tertulis itu yang di batu itu adalah Quran.
Ketika dia menyentuh sesuatu yang di kulit itu, yang tertulis itu, sebagian ayat Quran tidak boleh dia sentuh kecuali dalam keadaan suci. Itu maksudnya. Ya, la yamassul Quran illa tahir. Itu maksudnya. Ketika ditulis, ya. Makanya kalau saya menulis di kertas ini, di kertas kosong ini saya tulis satu ayat. Maka apakah ini disebut mushaf? Tidak, tapi ini Quran. Ketika saya menyentuhnya harus dalam kondisi suci. Ya, karena dia tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Ya. Maka itu yang dimasukkan ayat mushaf Quran illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kemudian, ya, itu aja pertanyaannya tadi ya. Ayo, tayo. Akhirnya ada tadi dua sih. Tayo. Mengkodok apa do ini? Iya. Jazakallah khair. Pertama, wanita haid tidak mengqadha salat. Meninggalkan dia meninggalkan salat sampai keluar waktunya. Kalau dia meninggalkan salat sampai keluar waktunya, misalnya karena kesibukan bermasak, datang asar. Pas asar keluar haidnya, maka dia qadha semenjak dia suci dari haid, dia langsung qadha. Karena mengqadha itu sifatnya faur, segera. Maka dia mengqadha ketika dia bersih-bersih, misalnya di malam hari dia sucinya. Di malam hari misalnya dia suci. Soal pas habis isya suci. Maka dia qadha salat zuhur kemarin itu dahulu, baru dia laksanakan salat isya. Semacam itu. Jelas ya? Bukan di waktu zuhur besoknya tidak. Tetapi semenjak dia suci. Dia suci, misalnya sucinya malam. Ya, sucinya malam, maka bermandi qadha salat zuhur yang dulu yang dia tinggalkan. Baru dilaksanakan salat isya tersebut. Taib. Ya. Iya. Diselesaikan rakaat subuhnya diselesaikan. Misalnya di sholat asar misalnya, dia suci di ujung-ujung akhir sholat asar, di ujung-ujung akhir waktu asar, bertakbir, baru dapat satu rakaat dari sholat asar, azan maghrib, selesaikan sholatnya. 4 rakaat, selesaikan 4 rakaat tersebut. Satu rakaat itu maksudnya dia mendapatkan satu rakaat dalam sholat, satu rakaat, satu rakaat ya. Taib. Ada lagi yang lain? Iya. Ini dulu yang dia. Iya, yang belum kita jawab. Taib, Ustadz, jika bersih jam 2 malam, apakah wajib sholat isya? Dan jika bersih di jam 7 pagi, apakah wajib sholat subuh? Pertama, kalau dia bersih jam 2 malam, wajib dia sholat isya. Walaupun akhir waktu sholat isya itu adalah pertengahan malam, tetapi ketika masih belum masuk subuh, ini waktu darurat, maka dia wajib dia mengqadha atau wajib dia sholat isya. Kemudian kalau dia bersih jam 7 pagi ya, dan sudah keluar waktu sholat subuh, ini tergantung ya di mana tempatnya. Kalau di Banjar sudah jelas keluar ini. Jadi kita di Kalimantan itu udah jam 6:30 ya, lewat itu sudah habis waktu sholat subuh ya. Maka kalau sudah jam 7 ya, sudah keluar waktu sholat subuh, tidak perlu lagi beliau melaksanakan sholat subuh. Kalau sucinya di jam 7. Lain halnya sucinya di waktu subuh, tapi kada tahu sidin atau teguring terbangunnya jam 6:30 atau mendekati jam 7, ternyata dia lihat suci. Maka ini kalau sucinya di waktu pagi subuh, wajib dia sholat subuh tersebut, karena dia suci di waktu masih masuknya waktu sholat. Kemudian
Beliau bertanya, izin bertanya di luar tema, apakah ketika wudu dan ingin menggunakan kaos kaki harus menghadirkan niat untuk mengusap kaos kaki ketika batal wudu? Maka ketika Anda berwudu dan memakai kaos kaki, niatkan untuk mengusap terompah. Maka kalau seandainya batal wudu Anda, nanti ketika berwudu kembali tinggal diusap aja kaos kakinya. Tetapi Anda pakai kaos kaki tidak berniat untuk mengusap terompah, kemudian batal wudu Anda, kemudian Anda berwudu dan setelah itu ingin mengusap terompah, tidak bisa. Karena sebelumnya niatnya apa? Dia sudah berniat tetapi di waktu sudah batal wudunya. Maka tidak bisa. Maka dia harus lepas kembali kaos kaki tersebut. Tetapi ketika Anda ingin mengusap itu berwudu dengan sempurna, pakai kaos kakinya, kemudian niat ya nanti untuk mengusap terompah. Kalau batal nanti di waktu zuhur misalnya ingin berwudu kembali, cukup diusap di atas kaos kakinya. Taib. Izin bertanya, bagaimana kalau di dalam tas kita ada mushaf saat mau ke WC? Apa harus ditinggal di luar? Kalau seandainya ditinggal di luar tidak mengapa, maka tinggal di luar. Kalau seandainya tas Anda taruh di luar tidak ada masalah, maka tinggal di luar. Tapi Ustadz, kalau ulun taruh di luar akan hilang karena terkenal di sana adalah kampung maling misalnya. Maka kalau saya taruh di sana pasti akan hilang. Yang di dalam WC aja dicaluknya misalnya. Iya. Apalagi di dalam ditaruh di luar. Iya. Maka kalau seandainya takut harta Anda hilang, ya, harta Anda hilang, maka ulama membolehkan. Tetapi kata ahlul ilm, dijauhkan dari jambannya. Jambannya itu klosetnya. Ya, dijauhkan dari klosetnya. Maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau bisa ditaruh di luar, taruh di luar. Dan kalau Anda tidak takut hilang, maka Anda taruh di luar tas Anda tersebut. Kemudian pertanyaan beliau, Ustadz izin bertanya, apa hukum wanita haid merutinkan wudu sebelum tidur? Adapun berwudu sebelum tidur, ya, itu disunnahkan seseorang itu berwudu sebelum tidur. Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jika seandainya engkau datang ingin ke tempat tidurmu, maka hendaklah engkau berwudu. Maka berwudu sebelum tidur itu sunnah. Tetapi apakah sunnah ini berlaku bagi wanita haid? Maka para ulama mengatakan tidak. Ya, para ulama mengatakan tidak. Karena tujuan berwudu itu dalam kondisi dia suci. Tetapi Ustadz, saya ingin kebiasaan berwudu, ingin berwudu saja, maka tidak mengapa. Ya. Dia ingin berwudu saja tanpa ada niat tertentu, maka tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Taib. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada asal usulnya bulan Safar atau peristiwa bulan Safar pada masa lalu yang sesuai dalil? Dulu orang meyakini bulan Safar itu ada hal-hal yang mendatangkan malapetaka kalau Safar di bulan Safar, ya, mendatangkan malapetaka. Dan ini dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bismillah Ustadz, apa saja yang merupakan tradisi kaum jahiliyah pada saat bulan Safar agar kita terhindar dari menyerupai tradisi tersebut. Jazakumullah khairan. Maka banyak ya tradisi mereka di bulan Safar. Mereka meyakini ya adanya wabah penyakit. Mereka meyakini tidak boleh safar ya ketika di bulan Safar tersebut ya. Maka banyak keyakinan orang jahiliyah. Intinya di bulan Safar itu mereka banyak tatayur. Tatayur itu mengaitkan sesuatu dengan sebab yang tidak Allah jadikan itu sebab. Iya. Ada kupu-kupu datang di rumahnya, ada tamu. Membuka tokonya, yang datang pertama kali pembelinya orang picak, berarti ada payu-payu gini seharian. Iya. Maka ini adalah tatayur yang yang dilarang di dalam Islam. Maka kebanyakan mereka tatayur. Taib. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana riwayat hadis terkait hari Rabu terakhir bulan Safar ini? Ada hadis yang tidak benar ya. Hadis ya arba'ul mustamir ya, maka ini tidak benar. Bismillah, bagaimana hukumnya wanita yang hadir di masjid untuk mendengarkan kajian dan duduk di dalam ruang sholat sedangkan mereka sedang dalam keadaan haid? Maka ini saya katakan ini khilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama.
Kalau seandainya dia meyakini boleh masuk ke dalam masjid dalam kondisi haid, maka tidak ada masalah. Itu salah satu dari pendapat para ulama. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya tidak boleh masuk dalam kondisi haid, maka jangan masuk. Tetapi sekali lagi saya katakan ini khilaf yang sangat kuat. Afdalnya kalau dia bisa menghindari untuk tidak masuk, maka tidak masuk masjid, nunggu di luar atau mendengarkan di luar atau mendengarkan di rumah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika haid yang sudah berhenti dan sudah keluar keputihan dan kering juga, akan tetapi setelah berhubungan keluar bercak merah kecoklatan dan durasinya terkadang lebih dari 3 hari, bagaimana hukumnya? Apakah haidnya masih beranjak atau bagaimana? Kalau sudah keluar keputihan kemudian dia berhubungan keluar bercak, maka itu bukan haid. Itu bukan haid. Bercak-bercak yang keluar, kudrah, coklat yang keluar setelah keputihan itu tidak dihukumi haid. Kata Ummi Atiyah, inna kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap sufrah warna kuning dan warna keruh setelah keluarnya keputihan itu bagian dari haid. Maka kalau sudah keluar keputihan kemudian ada bercak keluar warnanya kecoklatan, maka itu bukan haid. Taib. Barakallahu fiik Ustaz, ana ingin bertanya. Apakah boleh menjawab adzan ketika di dalam toilet? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Ini permasalahan apakah boleh berzikir di dalam WC. Ini sebetulnya khilaf yang sangat panjang. Jawabannya boleh sebetulnya. Karena dalil yang melarang itu lemah, ya. Maka kalau dia mengatakan apakah boleh saya menjawab adzan di dalam WC, maka insya Allah tidak mengapa kalau seandainya dia menjawab. Ya. Taib. Bismillah, izin bertanya Ustadz di luar tema. Bagaimana hukumnya menjadi reseller yang bermodalkan HP saja tanpa menyetok barang terlebih dahulu? Di mana posisi barang di tempat si penjual? Dan jika ada yang membeli barang, baru reseller mengambil barang pada si penjual. Reseller mendapatkan komisi setiap berhasil menjualkan barang. Komisi jelas nominalnya sebesar 5-20% tergantung harga produk. Dan setiap kali transaksi reseller juga mendapatkan poin. Jika banyak menjual barang, maka poin pun bertambah sehingga berhak mendapatkan hadiah dan bonus tanpa pengundian. Dengan syarat poin telah mencapai jumlah yang ditentukan. Jazakallahu khairan Ustaz. Hukumnya boleh karena reseller itu adalah wakil dari orang yang punya barang, maka tidak ada masalah. Ya, maka ini tidak mengapa. Ya, dia tidak memiliki barang, kemudian ada orang mencari, dia ambilkan di tempat yang dia mengambil barang, karena dia resellernya resmi, maka tidak mengapa. Ada pendapat kredit poin dan semisalnya, selama tidak mengurangi gajinya, keuntungannya, maka tidak mengapa. Itu hadiah dari bosnya, ya, hadiah dari bosnya, maka tidak masalah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ada lagi yang bertanya? Oh, nggih. Silakan. Oh ya. Oh. Iya. Anak banyak referensi data soalnya. Pertama, masalah zikir di dalam sholat. Apakah harus berurutan? Tidak harus berurutan. Tetapi yang pertama diucapkan adalah astagfirullah. Ya, astagfirullah 3 kali. Karena Nabi selesai sholat langsung beristighfar astagfirullah 3 kali. Kemudian beliau langsung mengatakan Allah mantas salam wa minkas salam tabarakta ya jalal wal ikram. Setelah itu Anda mau berurutan tidak berurutan tidak ada masalah. Ya. Tetapi dalam hadis tertera demikian. Nabi beristighfar kemudian mengucapkan Allah mantas salam wa minkas salam tabarakta ya jalal wal ikram. Anda mau mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lebih dahulu misalnya. Baru setelah itu Anda mengucapkan bertasbih, ya, atau Anda membaca ayat kursi terlebih dahulu, kemudian surah Al-Ikhlas, ya, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas misalnya. Enggak ada masalah. Yang penting yang tadi pertama, ya, astagfirullah matassalam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, adapun seperti itu pula zikir pagi petang, tidak harus berurutan. Ya, tidak ada harus berurutan. Boleh dia membaca ini lebih dahulu, ya, ini yang didahulukan, tidak harus, ya, tidak harus. Terus bagaimana kalau seandainya
ada kesamaan bacaan antara zikir pagi dan petang dengan zikir setelah sholat. Contoh misalnya membaca ayat kursi, ya, atau membaca surah Al-Ikhlas, ya. Maka di zikir pagi petang juga kita membaca surah Al-Ikhlas, ya. Mana apakah cukup sekali saja? Apakah boleh apakah masing-masing dibaca? Afdalnya adalah zikir sholat dibaca, zikir pagi petang dibaca. Itu yang paling afdal. Dan juga terjadi perbedaan karena di dalam sholat itu surah Al-Ikhlas dibaca 1 kali, ya. Adapun zikir pagi petang dibaca tiga kali. Ini terjadi perbedaan sebetulnya, ya. Maka ya afdalnya adalah dia membaca masing-masing. Tapi kalau seandainya dia mencukupkan di zikir di waktu sholat pun, maka insya Allah tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Kemudian kita bolehkah membaca zikir pagi petang itu ngambil yang pendek-pendeknya aja, ya, misalnya yang panjang-panjangnya ditinggalkan, yang baca istighfar 70 kali kada kawanah, kepanjangan misalnya. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, panjang benar misalnya, ditinggalkan sama dia misalnya. Apakah boleh Ustaz? Saya pilih-pilih. Ini ada masalah sebetulnya Anda tinggalkan sebagian, karena asal membaca zikir pagi petang itu hukumnya sunnah. Anda tidak baca semua tidak mengapa, tetapi kita katakan pahala Anda tentu tidak sama dengan orang yang membaca semua. Tentu berbeda dari sisi pahala. Adapun dosa tidak berdosa. Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, izin bertanya di luar tema. Apa maksud dari perkataan imam yang sering diucap di masjid yang mengerjakan sunnah lurus dan rapatkan saf? Apakah harus rapat pundak dan kakinya atau bagaimana ya Ustadz? Jujur saya selama ini sholat di masjid sunnah hanya mengikuti kebanyakan jamaah yang merapatkan kaki dan pundaknya, namun tidak tahu dalilnya dan rasa ini lebih nyaman. Tapi suatu hari saya pernah terkejut ketika sholat, kaki saya mau merapatkan, ternyata orang di sebelah saya malah menginjak kaki saya. Ya, kemudian asam urat pulang orangnya. Dan setelah sholat beliau menasihati saya bahwa tidak ada dalilnya sholat kakinya rapat. Jujur saya saat itu sangat kaget Ustadz. Apakah benar kata orang tersebut? Karena saya belum tahu dalilnya, saya tidak berani menjawab perkataan tersebut karena saya masih baru kajian dan masih muda. Sedangkan beliau sepertinya sudah lama mengaji dan sudah lebih tua dari saya Ustadz. Dan saya coba tanyakan ini karena ternyata yang mengalami hal ini bukan hanya saya yang di masjid ini. Jazakumullah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Meratakan saf itu ada dalilnya. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasawunna sufufakum fa inna taswiyatus sufu min tamamis shalah. Ratakanlah saf kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena meratakan saf itu adalah kesempurnaan di dalam salat. Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan al-ka'bu bil ka'b, mata kaki dengan mata kaki, al-mankibu bil mankib, ya, bahu dengan bahu. Maka meratakan saf itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya, hadis Anas dan yang hadis-hadis yang lainnya. Maka meratakan saf itu dengan dua hal, meratakan dengan mata kaki dan meratakan dengan bahu. Tetapi yang paling akurat adalah meratakan dengan mata kaki. Ya, kenapa? Karena mata kaki semua orang itu sama. Ya, mata kaki semua orang itu sama. Kalau Anda ratakan sama walaupun kakinya halus. Tapi kalau meratakan dengan jempol, maka beda-beda, ada jempol ganal orang itu, ada jempolnya halus. Maka kalau mata kaki semuanya sama. Makanya Nabi mengatakan al-ka'bu bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki pasti sama. Iya. Kalau bahu itu bisa diratakan kalau orangnya sama tingginya, itu bisa diratakan dengan bahu. Maka di sini pilihan. Kalau nggak bisa dengan bahu, maka dengan mata kaki. Iya. Kalau bisa dengan kedua-duanya, tentu ini yang lebih baik. Iya. Maka meratakan saf itu dengan dua cara, mata kaki dengan mata kaki. Adapun orang yang mengatakan tidak ada dalilnya, pertama ini tidak benar, ya, tidak ada ulama berpendapat demikian. Yang kedua, dia menginjak kaki orang ketika sholat, ini tentu berdosa, ya, tentu berdosa, tidak boleh, ya, ya, itu tidak benar, ya, tidak boleh orang itu menginjak kaki orang di dalam sholat. Maka ini berbuat idza, ya, menyakiti saudaranya sesama muslim. Ya, mungkin untung kaki orang itu kada bengkak misalnya. Kalau bengkak dan semisalnya, maka ini tambah lagi, ya. Maka ini tidak benar, ya. Meratakan saf itu kesepakatan para ulama. Ya, yang mereka berselisih meratakan saf itu apakah hukumnya wajib ataukah sunnah, itu yang terjadi perselisihan. Adapun mereka sepakat semuanya meratakan saf itu sunnah.
Ya, merataab itu ada sesuatu yang disyariatkan. Maka yang ditanyakan tadi yang mengatakan tidak ada dalilnya, maka itu tidak benar. Ya, kita datangkan dalilnya. Ya, dengan hadis Anas tadi yang kita sebutkan. Wallahu taala alam. Saya kira cukup ya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.